Welcome back to my channel. Bersyukur kepada Allah, jangan banyak mengeluh, karena kalau kita mengeluh berarti kita tidak bersyukur. Kita tidak mensyukur nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita mengulangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmat-nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Sholawat berbingkiskan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Langsung saja, apa sih cara agar teman-teman selalu bahagia? Bersyukur. Ayo banyak-banyak bersyukur. Banyak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bersyukur kepada Allah. Jangan banyak mengeluh, karena kalau kita mengeluh berarti kita tidak bersyukur. Kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Apa yang engkau keluhkan? Sedangkan nikmat-nikmat Allah sangat banyak yang harus engkau syukuri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yang mana lagi yang kamu mau dustakan? Nikmat Allah sangat banyak, namun kamu hanya fokus dalam satu kesedihan, dalam satu kesalahan, dalam satu keburukan, sehingga kamu lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kita hanya fokus dalam satu keburukan, padahal nikmat Allah itu banyak, tak terhitung. Tapi kita sedih karena satu aja kesedihan, sehingga membuat kita lupa dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengar teman-teman sekalian, dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka azabnya sangatlah pedih. Banyak-banyak bersyukur teman-teman sekalian. Jangan mau jadi orang yang dikasihani. Jangan meminta balas kasihan dari orang lain. Kita boleh bersedih. Kita boleh bersedih berlarut-larut, menangis berlarut-larut, terseduh-seduh, mengadukan keterpurukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat qiyamul lail misalnya. Tapi di depan orang banyak, sedih itu wajar, tapi jangan berlarut-larut. Di depan orang banyak, sewajarnya saja. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sedih ketika anaknya meninggal. Sedih ketika anak bayinya bernama Ibrahim dari seorang wanita bernama Maria meninggal dunia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedih, tapi tidak berlarut-larut, cukup dengan meneteskan air mata saja. Bukan sedih yang minta dikasihani, bukan sedih yang seolah-olah kita yang paling malang sedunia. Teman-teman, banyak orang-orang yang lebih malang darimu. Jadi banyak-banyak bersyukur. Ingat-ingat deh, kemarin-kemarin Allah sudah memberikan kebahagiaan yang banyak sekali. Jadi jangan berkonsentrasi pada satu kesedihan saja. Kebahagiaanmu lebih banyak yang patut engkau syukuri. Jangan karena satu kejadian membuat kamu sedih berlarut-larut, menghancurkan hari-harimu. Jangan teman-teman sekalian. Jangan karena putus cinta, karena satu orang saja rusak hari-harimu. Jangan teman-teman. Bangkit, dan kemudian banyak yang bisa engkau syukuri untuk membuat dirimu bahagia. Apalagi cara yang bisa membuat kamu bahagia? Doa. Teman-teman berdoa dengan berbagai macam doa. Teman-teman ucapkan saja. Jika diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman doa saja. Doa penyapu jagat misalnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi sebelumnya kita harus
tahu adab-adab berdoa. Dari kita meminta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji-muji Allah, kita bersolawat dulu kepada Rasulullah SAW. Lalu teman-teman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk, yang betul-betul merasa perlu. Kita memastikan bahwa di diri kita ini adalah halal, tidak tercantum yang haram. Karena yang haram itu doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman perhatikan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Misalnya sewaktu hujan, setelah mengerjakan amal salih, setelah azan, sebelum iqamah, dan sebagainya. Teman-teman berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan teman-teman kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan apapun, termasuk doa bahagia kalau teman-teman mau keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Teman-teman berdoa dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74. Teman-teman berdoa agar keturunan kita membahagiakan hati kita, menyejukkan hati kita. Karena terkadang justru di rumah itu yang membuat kita tidak bahagia. Ada orang yang di rumahnya itu bertengkar terus dengan kakak adik. Ada yang di rumahnya itu selalu melihat papa mamanya bertengkar. Terus dia sedih di rumah. Maka doa agar orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang terdekat kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang membahagiakan diri kita, menyejukkan hati kita. Begitu teman-teman sekalian. Jangan remehkan doa, karena Allah mendengar semua doa-doa kita. Terus apalagi yang bisa membuat kita bahagia? Tawakkal 'ala Allah. Itu yang membuat hati kita bahagia, tenang dalam kehidupan. Hati kita bersandar kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita tidak menyerah kepada prasangka-prasangka yang buruk. Maksudnya, kita jangan mengikuti prasangka-prasangka buruk apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Insya Allah, selama kita bersama dengan Allah, semua terselesaikan. Insya Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216 menjelaskan, boleh jadi yang engkau tidak suka, itulah yang terbaik untuk kamu. Allah sedang melatih kamu untuk sabar, untuk kuat, untuk tangguh, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman, setiap dari kita mempunyai ujian masing-masing. Maka bertawakal kepada Allah. Tawakal bukan berarti kita diam, enggak melakukan apapun. Bukan. Tawakal berarti teman-teman ikhtiar. Jangan pernah kalah sebelum perang. Jangan pernah berhenti sebelum melakukan yang terbaik dari dirimu. Lakukan yang terbaik, terus berdoa sungguh-sungguh. Lalu kita lihat bagaimana cara Allah membahagiakan kita. Jadi, kesimpulan dari video kita kali ini, hal yang bisa membuat kita bahagia adalah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, berdoa kepada Allah, bertawakal ala Allah. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah agar kalian jadi orang pertama kalau saya mengupload video baru lagi. Saya akhiri dengan ucapan suci, akhirul kalam minallahi musta'an wal itiklan, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.